Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat bergabung kembali di dalam training yang kedua mengenai intermittent fasting melalui program Body Burn 45. Cara cepat membakar lemak, turun berat badan, dan kecilkan lingkar perut Anda tanpa kelaparan melulu maupun olahraga yang berat. Teman sekalian, saya ingin mengingatkan buat Anda semua yang selalu berpikir bahwa ada cara yang lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih cepat untuk bisa menurunkan berat badan Anda. Apakah TNNT adalah program manajemen weight loss yang terbaik? Tentunya teman sekalian, saya ingin mengingatkan buat Anda semua bahwa di dalam prospek Anda selalu utamakan untuk menawarkan TNNT dengan harga 15,8 juta rupiah. Oke. Nah, namun apabila ada kendala baik itu mengenai harga, mungkin mengenai program yang terlalu lama, atau mungkin mengenai shift-nya yang tidak cocok, maka tawarkan dengan program kita yang kedua, yaitu Body Burn 45. Oke, nah pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai apa cara dan waktu yang terbaik untuk memulai intermittent fasting Anda. Dengan kata lain, jam berapa yang enaknya ya sebuah program bisa dijalankan, yaitu kapan harus memulai puasanya dan kapan bisa mulai membatalkan puasanya. Secara umum saya menganjurkan orang-orang untuk memulai dengan pola yaitu yang namanya 16-8. 16 jam puasa dengan 8 jam jendela makan. Kapan dimulainya puasa itu terserah Anda sesuai dengan lifestyle Anda masing-masing. Ada orang-orang yang mulai men-stop jendela makan mereka itu pukul 10 malam. Mereka stop makan pukul 10 malam karena kenapa? Karena mereka nge-gym-nya, olahraganya pukul 8 malam, ya. 8 malam mereka nge-gym, jam 9 mereka selesai atau setengah 10 mereka selesai, mereka makan dan selesainya pukul 10 malam. Habis itu pulang dan ditinggal tidur. Sehingga esok paginya mereka akan memulai makan lagi di pukul 2 siang. Oke. Tapi ada juga banyak dari teman-teman saya yang memulainya atau mulai jendela puasanya yaitu pukul 8 malam. Sehingga artinya mereka akan memulai buka puasa mereka yaitu pukul 12 siang. Jadi teman sekalian, ada juga yang suka selesai makannya pukul 6 malam atau 6 sore sehingga mereka bisa mulai buka puasanya agak pagian yaitu kurang lebih pukul 10 pagi. Itu pun juga oke. Jadi kurang lebih saya sangat menganjurkan berusaha mengejar yang minimum yaitu 16-8. Apabila Anda sudah mulai berjalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan kadang-kadang mungkin Anda terlalu sibuk bekerja. Sehingga buka puasanya mungkin agak siang, mungkin pukul 2, mungkin pukul 3, dan Anda tiba-tiba merasakan bahwa mumpung buka puasa mulai pukul 3 sore, maka Anda yang terbiasa menyelesaikan jendela makan Anda di pukul 6 sore, maka bisa hanya melakukan 3 jam window makannya ya. Jadi teman sekalian terus terang sangat fleksibel sekali, tapi kita katakan yang paling minimum adalah 16-8, yaitu 16 jam puasa dan 8 jam makan. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai program yang Anda bisa berikan kepada klien Anda atau menjadi pedoman bagi Anda sendiri sehingga bisa nggak bingung. Karena saya tahu sekali pada saat seseorang mengatakan angka terlalu banyak, akhirnya otaknya jadi ngeblank ya. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini pukul 7.30 makan, 8 selesai, jam 8 malam selesai. Ini contohnya 16-8 ya, 16 jam puasa dan 8 jam makan. Tidurnya kurang lebih 7 sampai 8 jam, olahraga. Nah, di sini ada tulisan olahraga dengan perut kosong. Nah, apakah harus dengan perut kosong? Kita merekomendasikan olahraganya itu kalau bisa, ya kalau bisa. Artinya kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa olahraga itu direkomendasikan di pagi hari, kurang lebih ya apakah Anda mau olahraga pukul 8 pagi, atau mungkin pukul 7 pagi, atau mungkin 9 pagi, nggak masalah. Olahraga dan olahraganya nggak harus yang sampai berkeringat bercucuran atau sampai yang kayak gimana gitu ya teman sekalian ya. Apalagi kalau Anda selama 20 tahun terakhir nggak pernah olahraga atau mungkin 2 tahun terakhir nggak pernah olahraga. Mulai dengan baby step. Kita nggak mau Anda memulai program ini dengan rasa penuh sakit. Badannya sakit, encoknya sakit, pahanya sakit, perutnya sakit, dan juga akhirnya hatinya juga sakit. Ingat,
kalau Anda memulai program ini dengan penuh kesakitan, nanti lama-lama Anda jadi antipati terhadap program Body Burn 45. Nikmati teman sekalian ya. Jadi ini adalah sebuah program yang harus bisa dinikmati, menimbulkan kesenangan, kebahagiaan, dan juga kelegaan yang luar biasa karena benar-benar memberikan hasil yang luar biasa. Anda tetap bisa makan dengan mengkonsumsi makanan-makanan favorit Anda selama jam makan, tapi kurangin yang namanya gula, kurangin yang namanya makanan berlemak. Tapi kalau sekali-sekali Anda tetap harus makan karena kepingin sedikit-sedikit selama window makan, nggak masalah ya teman sekalian. Jangan terlalu merasa bersalah gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Anda olahraga dalam perut kosong itu tujuannya kenapa? Begini, kalau Anda misalnya ya pukul 10 malam sudah tidur, terus pukul 8 pagi olahraga. Artinya apa? Artinya perut Anda kosong kurang lebih sudah berapa lama tuh? Kurang lebih selama 10 jam. 8 sampai 10 jam perut Anda kosong artinya tidak ada asupan gula darah ke dalam tubuh Anda. Sehingga gula darah Anda cenderung rendah. Kalau Anda olahraga pagi dalam keadaan perut kosong, artinya kemungkinan besar saat Anda olahraga, maka tubuh akan berusaha mencari sumber alternatif energi yang lain. Kalau memang gula darahnya dalam tubuh rendah atau glycogennya dalam muscle juga rendah ya, sehingga lebih banyak lemak yang akan dibakar. Apalagi kalau memang Anda sudah mulai rutin dan rajin mengkonsumsi Jumpstart dan juga Tigrin, sangat penting sekali. Oke, ingat selalu konsultasikan dengan coach atau dokter Anda apabila Anda mengalami kondisi kesehatan tertentu. Misal tekanan darah rendah, kalau nggak makan perasaan kepalanya terlalu enteng, melayang-layang, atau Anda punya kondisi kesehatan lainnya ya. Apabila ragu, mulai dengan dosis dan aktivitas yang paling rendah. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai Anda mengentengkan kondisi kesehatan klien Anda sendiri maupun klien Anda, oke? Nah, apabila jam puasa Anda misalnya bisa di jam buka puasanya antara 8 pagi atau sampai 12 malam, 12 siang, ini tergantung dari Anda selesai makannya jam berapa di satu hari sebelumnya ya. Membuka makanan, buka puasa selalu dengan healthy meal, rendah karbohidrat, banyak serat, sayur, buah-buahan silahkan. Anda bisa makan daging kesukaan Anda, mau digoreng, bukan yang penting gorengnya jangan digoreng rendam ya teman sekalian ya. Silahkan juga cari lemak-lemak yang baik dengan sayur, serat, dan juga plenty of water. Kalau Anda bisa selalu ingat konsumsi air dan suplemen yang benar. Termasuk kalau misalnya bisa adalah dengan Life Pack, Marine Omega, G3, dan juga Edgelock Shake yang ada. Oke. Nah, teman sekalian, ada seputar pertanyaan mengenai body burn intermittent fasting ini bagaimana caranya bisa digunakan untuk muscle gain. Karena kayaknya begitu banyak cowok-cowok yang mulai masuk, maka mulai nih kepingin agar bisa membentuk otot mereka dengan lebih baik dan luar biasa ya. Jadi kita akan berbicara sedikit, tapi saya harus kasih precaution terlebih dahulu bahwa saya ini bukan ahlinya bodybuilding atau muscle building dan saya nggak berharap Anda semua menjadi seorang ahli dalam hal muscle building. Kenapa? Karena tugas kita bukan untuk membantu orang membangun massa otot mereka. Tugas kita adalah mengetahui sedikit lebih banyak mengenai muscle gain, muscle building, tapi bukan menjadi seorang yang ahli. Ingat, tugas kita semua adalah membangun bisnis kita dan menduplikasikannya. Sehingga pada saat Anda terlalu pinter, terlalu knowledgeable, terlalu banyak ilmunya, kecenderungan Anda pasti akan mengatur atau mengeluarkan ilmu Anda, memberitahukan kepada klien Anda atau prospek Anda atau kepada downline Anda sehingga segala sesuatunya menjadi lebih kompleks. Ini yang saya ingin ingatkan kepada Anda semua, jangan termakan jebakan mengenai segala sesuatu yang lebih kompleks. Karena kenapa? Variasi dari olahraga untuk pembentukan otot terlalu banyak teman-teman sekalian. Oke, jadi dalam Body Burn 45 kita ingin untuk memfokuskan kepada beberapa hal saja yang secara ekosistem yaitu di dalam Body Burn 45 community ini kita semua bisa mengatakannya dengan satu bahasa, satu kata, memperkuat satu sama lain. Bukannya nanti yang satu bilang olahraganya yang ini saja, yang lainnya bilang yang ini saja. Bukannya nggak boleh,
Tapi di dalam konteks Body Burn 45, kita hanya akan berbicara mengenai apa yang sederhana. Oke? Nah, apakah intermittent fasting bisa digunakan untuk muscle gain? Jawabannya adalah yes dan yes dan ya dan bisa. Oke? Secara prinsip yang namanya muscle gain itu Anda bisa lihat di layar Anda, muscle gain, muscle Anda bertumbuh kalau ada yang namanya muscle tear dan juga muscle repair. Jadi kalau ada kerusakan, ya bukan rusak ya, seperti ya seperti rusak lah otot kita. Karena apa? Karena ngangkat beban berulang-ulang dengan progressive load. Artinya ditambah bebannya sedikit demi sedikit. Dan dilakukan repetasi yang cukup banyak bisa gitu ya. Sehingga seringkali ini yang kita katakan kok besoknya muscle-nya jarem, ototnya jarem gitu ya. Nah, pada saat Anda berolahraga mengangkat beban atau olahraga yang agak intens, otot Anda yang mungkin selama ini nggak dipakai, tiba-tiba maka banyak otot itu yang akan mau nggak mau dalam tanda petik istilahnya rusak. Rusaknya itu sehingga memberikan instruksi kepada tubuh Anda, otot yang rusak perlu di-repair, perlu diperbaiki. Nah, yang terjadi adalah makanya kenapa banyak orang yang udah lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga dengan intensitas cukup tinggi, badannya gampang lapar dan gampang ngantuk. Karena kenapa? Metabolismenya keluar lebih banyak dan diinstruksikan tubuhnya untuk beristirahat. Karena kenapa? Ingat baik-baik, muscle Anda diperbaiki lebih baik pada saat tubuh dalam keadaan tidur. Oke, ingat sekali dalam keadaan tidur muscle repair-nya menjadi lebih baik. Ya, nah namun yang namanya muscle tear dan muscle repair ini akan menjadi muscle gain pada saat building block-nya terpenuhi, yaitu yang paling penting saatnya adalah essential amino acids yang seringkali didapatkan dari protein. Apakah itu protein dari hewani maupun dari nabati. Termasuk juga kalau reparasi dari muscle Anda akan menjadi lebih baik kalau lengkap nutrisi mikronya. Apa itu nutrisi mikro? Yang namanya multivitamin dan juga mineral. Akan sangat membantu sekali teman sekalian ya. Nah, ini sedikit saja. Jadi ingat intermittent fasting bisa digunakan untuk muscle gain, untuk bodybuilding, tapi kita nggak akan bahas terlalu dalam. Saya bukan ahlinya dan Anda jangan menjadi ahlinya. Siapapun yang ingin melakukan dengan membangun muscle mereka menjadi yang luar biasa, silahkan mengkontak, menghubungi PT masing-masing. Nah, namun kalau Anda adalah orang-orang yang merasa, Pak, saya punya passion yang lebih, silahkan. Mau membangun muscle Anda, mau six pack, mau punya shoulder yang lebih besar, ya, ototnya lebih rip, silahkan, sama sekali nggak dilarang. Tapi ingat, sederhanakan kalau Anda ingin membangun bisnis ini dengan akselerasi. Sehingga makanya kenapa teman sekalian, meskipun olahraga yang direkomendasikan bisa apa saja, oke, simple anywhere exercise, apa saja. Tapi dalam konteksnya Body Burn 45, boleh nggak kita hanya merujuk kepada beberapa saja. Misalnya si yang paling kiri adalah si Daniel Pizzer atau T25 mirip si siapa ini, si Sean T, atau kita banyak pakai kata-kata Tabata, mau yang satu set 4 menit atau 6 menit atau 8 menit atau 10 menit, progresif ditambahkan ya, atau juga dengan yang Amy Wong. Tapi kalau bisa kita dalam konteksnya Body Burn 45 dalam ekosistem, kita rekomendasikan ini aja. Kalau misalnya ada pengecualian artinya apa? Orangnya sudah terbiasa nge-gym, silahkan juga. Orang sudah terbiasa olahraga bola, tenis, badminton, silahkan juga. Orangnya terbiasa untuk berenang, silahkan. Atau kalau ada pengecualian mereka memang lutut atau sendinya bermasalah, ya udah pasti berenang atau senam air. Atau bisa juga dengan menggunakan resistant band. Itu adalah yang kita rekomendasikan dan kita jangan terlalu melebar dari ini teman sekalian, karena terus terang banyak banget kembangan di luar sana dan kita mau memperkuat suara yang ada. Kalau kita semua dalam satu komunitas Body Burn 45 ngomongnya semua beda-beda, kita akan nggak punya kekuatan, ya. Anda juga nggak akan punya kekuatan. Karena kenapa kita perlu menggunakan leverage di dalam building, dalam grup ini, sehingga setiap perkataan Anda membantu menaikkan belief level terhadap setiap dari orang yang bergabung dalam Body Burn 45. Oke? Nah, Body Burn 45 ini teman sekalian ingat, apapun yang Anda lakukan, ingat ini baik-baik, zamannya nanti level kompleksitinya cukup tinggi.
tujuan saya pada saat berdiskusi dengan Pak Seno mengenai Body Burn 45, tujuannya cuma satu, untuk menurunkan tingkat kompleksitas. Sehingga Anda juga harus paham apapun yang Anda pikirkan atau Anda cari informasinya, udah jangan terlalu banyak melebar, pokoknya di dalam kerangka yang sudah ada saat ini. Nanti kalau misalnya grup Anda sudah sedemikian besarnya, terus Anda mau buka, Anda sudah di $1 million circle member, Anda sudah produksi banyak Blue Diamond dan tim elit gara-gara Body Burn 45, saya doain semuanya segera menjadi tim elit ya, Blue Diamond $1 million circle karena mengikuti program Body Burn 45. Nanti Anda mau punya sesuatu yang sedikit lebih luar biasa silakan. Tapi sementara ini lakukan yang paling sederhana karena saya tahu persis complexity adalah enemy of execution. Jadi kalau Anda semakin kompleks pakai yang namanya apa tuh nggak tahu dah apps-nya yang aneh-aneh dah pokoknya nanti makannya yang aneh-aneh akhirnya Anda akan mempersulit pertumbuhan dan percepatan yang akan terjadi dalam organisasi Anda masing-masing. Oke? Just keep it simple. Oke, teman sekalian. Nah, ada juga pertanyaan karena gini, waktu saya mengatakan bahwa cara cepat bakar lemak, Body Burn 45 ya, turun berat badan, lingkar perut, tanpa kelaparan lulu dan juga tanpa olahraga berat. Nah, pertanyaan adalah bisa nggak jangka panjang? Oke, ini ada sebuah pertanyaan yang Anda harus pahami dan Anda harus yakini. Sebelum saya menjawab bisa nggak untuk jangka panjang, pertanyaan saya adalah Tian nanti bisa nggak untuk jangka panjang? Oke, boleh nggak dibantu untuk komentarnya biar saya bisa tahu. Tian nanti bisa nggak ini loh program yang 9 bulan, yang 3 bulan, yang 15,8 juta, dengan Trim 6, kontrol kompleks, dan juga life pack, dan juga lain macam sebagainya. Jawabannya adalah nanti bisa untuk jangka panjang, asal habits, kebiasaan makan, dan olahraganya dibawa sesudah 90 days itu selesai. Demikian juga dengan BB Body Burn 45, sama juga teman sekalian, bisa untuk jangka panjang, asal kebiasaan makannya yaitu intermittent fasting ini dibawa sesudah programnya selesai. Segampang seperti itu. Jadi nggak ada caranya orang kalau nggak olahraga terus bilang, Pak, saya habis program olahraga apa itu otot saya udah jadi, perut saya udah bagus, kempes, terus saya nggak olahraga lagi berharap bahwa ototnya bisa dipertahankan. Itu namanya ngalor ngidul bullshit. Nggak mungkin kejadian. Otot Anda kalau Anda berhenti olahraga, udah pasti otot Anda akan perlahan-lahan menghilang. Jadi jangan berharap yang namanya TNNT kek, yang namanya BB45 lah. Anda nggak olahraga berharap Anda bisa tetap mempertahankan six pack Anda seumur hidup atau muscle Anda seumur hidup. Mungkin ada yang namanya muscle base ya, basis otot yang mungkin ada mungkin karena Anda masih di bawah usia 45 tahun. Hormon testosteronnya masih bagus sehingga ototnya masih juga bagus. Tapi kalau Anda sudah mulai masuk usia 40 tahun, 45 tahun, udah pasti hormonnya menurun dan kondisi otot juga Anda pasti akan menurun. Demikian juga apalagi yang wanita yang udah mulai masuki usia di atas 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Oh, secara hormon udah berbeda banget sehingga yang namanya kegemukan akan lebih mudah untuk menjemput. Jadi teman sekalian, kalau mau jangka panjang jawabannya adalah yes, pasti bisa. Tapi pertahankan pola makan dan juga olahraga yang sudah dicari dengan bisa menikmati program tersebut. Sehingga membuat saya mengingatkan kepada Anda semua bahwa ingat ini baik-baik. Artinya apa? Di stabilo, dilingkarin garis bawah merah, dikasih bintang 7. Ditanda seru sebanyak 7 juga. Oke, pakai spidol warna merah. Selama 45 hari, Anda tuh harus bukan saja mulai menggunakan minimum 16-8 ya pola makannya, tapi juga mencari makanan apa yang Anda paling sukai. Karena pertanyaan adalah pola makan apa yang terbaik untuk weight loss itu bukannya pola makan yang nggak ada lemaknya, yang nggak ada gorengannya, yang nggak ada tepungnya, yang nggak ada gulanya, yang nggak ada rasanya. Itu bukan pola makan yang terbaik. Karena kenapa? Anda nggak akan tahan terlalu lama. Mungkin Anda akan tahan 45 hari karena mungkin takut, mungkin sungkan, mungkin kena tekanan, tapi nggak bisa tahan lama. Jadi pola makanan yang terbaik adalah pola makan yang Anda bisa pertahankan seumur hidup Anda.
Sehingga Anda perlu mempelajari ini semua selama 45 hari ke depan ini. Pola makan apa yang Anda kalau makan tuh bisa nikmat, Anda bisa puas, Anda bisa kenyang, dan tahan lama. Dan saya tahu banget kalau misalnya ada orang-orang yang terlalu mudah lapar, bangun pagi udah terasa lapar, atau malam-malam habis beda 1 jam, 2 jam udah terasa lapar. Pasti ada yang salah, oke? Nah, apa yang salah? Kita bisa perbaiki. Tapi saya nggak akan bahas itu, saya akan bahas di video yang ketiga. Kalau Anda masih merasa lapar, terlalu cepat dalam sesudah mengikuti intermittent fasting dan pola makan yang benar, kita akan bahas satu persatu bagaimana caranya agar selama intermittent fasting ini Anda nggak menjadi hangry, lapar dan juga marah-marah begitu ya. Ingat nih teman-teman, 45 hari ke depan diet atau pola makan yang terbaik adalah pola makan yang Anda bisa lakukan seumur hidup Anda. Dan terus terang terima kasih kepada mereka semua yang sudah continuously terus-menerus membagikan testimoni keberhasilannya. Lapor coach sudah berhasil turun 1,1 kilogram, turun berapa ini? 4,2 kilogram, turun sampai dengan 5 kilogram, dan memang ini hanya sekian sedikit kecil dari sekian banyak testimoni yang sudah masuk. Tapi saya ingin men-encourage Anda kalau Anda punya klien yang sudah memulai program dan mereka memberikan hasil yang luar biasa maupun yang biasa-biasa, tetap sharing di grup untuk memberikan semangat kepada yang mungkin belum bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa sesudah 7 hari, yaitu mulai besok ya, paling nggak hari Selasa itu, ingat Anda perlu melaporkan laporan Anda. Kalau nggak di dalam grup Pioneering Stage ini, maka mau nggak mau saya terpaksa keluarkan Anda untuk masuk ke batch yang berikutnya ya. Jangan sungkan, nggak bisa ngikuti yang kali ini pun is okay, ngikut yang di batch yang berikutnya ya teman sekalian. Nah, Body Burn 45 secara cepat bakar lemak, turun berat badan, dan kecilkan lingkaran perut tanpa lapar maupun olahraga berat dan bisa gratis lagi, adalah sebuah percepatan. Karena dengan hasil yang kita lihat saat ini, kebanyakan orang mungkin masih melakukannya dengan mungkin separuh-separuh, dan juga bukan intensitas yang cukup tinggi, dan juga bukan dengan intensitas untuk membangun bisnis mereka. Tapi teman sekalian, di dalam tahun 2020, Body Burn 45 akan menjadi percepatan bagi kebanyakan bisnis Anda semua. Dan ini juga saya doakan kepada Anda semua, oke? Setiap dari bisnis Anda akan mengalami percepatan begitu cepat dan begitu besar dan begitu luar biasanya, sampai-sampai Anda nggak pernah bayangkan, Anda nggak pernah bisa lihat, Anda nggak bisa dengar, tiba-tiba bermunculan begitu banyak ruby dan baru, sehingga Anda pun menjadi para emerald, diamond, blue diamond, dan tim elite baru, sehingga kita bisa melihat bagaimana tiba-tiba 2020 menjadi tahun yang penuh dengan bara api yang membara dengan begitu luar biasa. Jadi saya bertanya kepada Anda semua di sini yang melihat, mendengarkan, dan menonton video ini. Siapa yang merasa bisa? Ini namanya perasaan ya, bisa benar bisa enggak, oke? Yang penting Anda merasa. Siapa di sini merasa bisa bahwa dirinya sendiri atau mungkin organisasinya secara keseluruhan, atau Anda melihat bahwa Anda akan melihat ada orang-orang dalam organisasi Anda yang mungkin juga akan merasa bisa untuk apa? Untuk memenangkan trip ke Istanbul tahun 2021. Boleh nggak Anda ketik nama Anda dan angkat tangan, kasih komentar di dalam Facebook Live ini, oke? Dan saya akan juga memberikan link di dalam grup Pioneering BB45. Link itu Anda bisa klik dan taruhkan nama Anda di sana. Karena kenapa? Agar saya bisa melihat dan memonitor, membantu Anda untuk memastikan bahwa goal dan komitmen Anda yang Anda rasa bisa, oke, ini merasa bisa adalah mungkin benar, mungkin enggak masalah. Yang penting Anda kalau merasa bisa, lakukan apa yang diberikan sebagai instruksi, sehingga selama Anda bergabung dalam komunitas ini, state Anda, semangat Anda, belief level Anda, momentum yang tercipta akan selalu terjaga. Oke teman sekalian, nah seperti apapun yang Anda perlu lakukan, baik itu hustling, atau mungkin mengejar nanti, atau BB45, atau mungkin dengan paket home spa, apapun bentuknya, selalu mulai dengan 7 langkah kerja yang benar, yaitu apa yang menjadi goal Anda
daftar namanya bagaimana. Kalau nggak punya, cari orang yang mungkin punya daftar namanya. Oke. Terus invite mereka, presentasikan, follow up, closing atau bantu mereka untuk getting started secara sederhana. Ingat, complexity adalah enemy of execution, sehingga duplikasinya pun juga pasti akan bermasalah. Yang terakhir adalah bekerja dalam suasana teamwork, dan saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada setiap dari kontributor yang ada dalam grup ini. Kontributor itu bukan cuma yang menjawab ya, tapi juga yang bertanya. Anda bertanya pun juga seorang kontributor. Apalagi yang menjawab, memberikan jawaban, saya kalau enggak, saya akan kewalahan. Dan saya percaya sekali, setiap kumulatif knowledge, pengetahuan yang sudah menumpuk selama 3-5 tahun terakhir ini, karena banyak dari Anda yang sudah paham mengenai TR90, paham mengenai pola makan yang sehat, paham mengenai pola makannya My Plate, paham mengenai olahraga yang sederhana, paham mengenai pentingnya nutrisi yang benar. Maka BB45 ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mudah dan sederhana. Sehingga makanya saya perlu mengingatkan kepada Anda, apa yang sederhana digaspol, diduplikasi habis, jangan dibuat terlalu complicated. Oke? Jadi ingat, jangan lupa 2 hal bagi yang sudah memberikan komitmen untuk menuliskan hasil ya, untuk mengikuti program BB45 ini, lapor hasil Anda. Sederhana kok. Lapornya apa? Cuman berat badannya berat badannya dan lingkar perutnya saja. Namun kalau Anda merasa perlu dengan presentasi lemak, presentasi otot, silahkan, nggak masalah. Tapi minimum saya minta adalah berat badan dan lingkar perutnya. Terus satu hal lagi adalah, ada yang tanya mengenai vlog, oke, video log. Kalau Anda mendapatkan 5 star, penghargaan 5 star dari saya, oke, silahkan melakukan video log. Video log itu bagaimana? Di hari pertama Anda jalankan program, Anda langsung tulis, nyalakan video, katakan, nama saya Roni, hari ini saya mengikuti program Body Burn 45, berat badan saya adalah sekian, dan lingkar perut saya ada sekian. Mungkin kalau Anda mau tambahkan dengan persentase lemak, saya adalah sekian persen. Untuk 7 hari ke depan, saya akan melakukan intermittent fasting 16-8. Dan saya akan buka puasa pukul berapa, selesai makan pukul berapa, dan olahraga akan saya lakukan 5 atau 6 atau 7 kali seminggunya. Setiap olahraga, saya akan olahraga sekitar 10 menit dan melakukan yang ini. Oke, sampai jumpa 7 hari dari sekarang. Titik. Terus dari 7 hari berikutnya, di hari ke-7 atau hari ke-8, Anda melakukan video log yang kedua. Juga ceritakan yang sama. Ceritakan mengenai apa yang Anda pelajari selama 7 hari terakhir. Apa yang Anda rasakan selama 7 hari terakhir. Apa hasil yang Anda sudah dapatkan selama 7 hari terakhir. Bagaimana Anda mungkin akan melakukannya selama 7 hari terakhir dengan lebih baik. Apa yang akan menjadi komitmen Anda di 7 hari berikutnya. Oke, lakukan itu. Dan kalau Anda mau menambahkan sedikit pengetahuan bahwa, omong-omong, Anda bisa katakan bahwa ternyata saya pelajari kalau makan makanan seperti ini, itu membuat saya lebih gampang lapar. Kalau saya makan tipe ini, membuat saya lebih tahan lapar lebih lama. Dan kalau selama 7 hari Anda mengalami, ada hari-hari di mana saya merasa laparnya nggak ketulungan. Ya udah, saya makan lebih ekstra, lebih banyak. Selama window makan saya, Anda cerita saja apa yang terjadi. Ya, yang namanya log itu adalah seperti diary, teman sekalian. Nulis diary, tapi ini dalam bentuk video, cuman setiap 7 hari sekali Anda lakukan. Oke, teman sekalian, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa kurang lebih 7 hari dari sekarang untuk atau mungkin kurang ya, agar saya bisa meluncurkan video yang berikutnya yang berbicara mengenai bagaimana caranya mengatasi kalau Anda dalam keadaan hungry. Dalam window puasa Anda ada kerasa lapar yang tidak tertahankan. Apa hal-hal yang mungkin menyebabkan itu terjadi dan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.